Aku membuat kue bolu ini tanpa pengembang, tanpa SP, tanpa baking powder, hasilnya mengembang sempurna. Nah, ini teman-teman, tekstur bolunya itu super lembut seperti spons, dan kue bolunya itu nggak seret di tenggorokan, kalau dimakan rasanya enak banget. Nah, buat teman-teman mau tahu cara untuk membuatnya nggak? Oke, langkah pertama teman-teman, hai semua, assalamualaikum. Siapkan wadah yang bersih. Lalu ini kita saring ya bahan keringnya, ada 1 sendok makan tepung maizena dan 180 gram tepung terigu protein sedang, 3 sendok makan susu bubuk putih atau setara dengan 1 saset susu bubuk putih Denko. Oke teman-teman, ini harus disaring bahan keringnya supaya nggak ada yang masih menggumpal gitu, dan untuk tekstur bolunya juga lebih lembut. Oke, kita siapkan wadah lain teman-teman, sisihkan 150 gram margarin dan 150 gram gula pasir putih, aku pakai gula kasar lalu dihaluskan dengan blender. 1 saset atau setara dengan 2 sendok makan susu SKM putih. Setengah sendok teh vanila cair, buat teman-teman mau pakai vanila bubuk juga boleh ya. Oke teman-teman, sekarang bahan ini kocok aja menggunakan mixer dengan kecepatan yang tinggi, sekitar lamanya kita kocok itu 10 menit ya. Sampai margarinnya itu berubah warnanya menjadi pucat dan mengembang. Nah, untuk di video kali ini aku membuat kue bolu tanpa pengembang. Cocok banget buat teman-teman yang nggak suka pengembang ataupun pelembut kue ya. Dan tentunya kue bolu ini anti gagal, anti bantat ya. Oke teman-teman, setelah mengembang margarinnya warnanya udah kelihatan pucat gitu. Sekarang matikan aja dulu mixernya, kemudian ratakan bagian pinggir yang enggak tercampur gitu ya. Oke, setelah itu teman-teman kita kocok kembali ya, mixernya kita kocok benar-benar sampai tercampur dengan maksimal. Setelah itu teman-teman kita campurkan dengan kuning telur. Jadi tipsnya di sini ya, kalau nggak pakai pengembang itu telurnya dipisah antara kuning dan putihnya. Nah, ini tuh pertama kita masukkan kuning telurnya dulu ya, satu persatu sambil kita kocok dengan mixer menggunakan kecepatan yang sedang aja ya. Nah, teman-teman usahakan telurnya itu teman-teman harus pakai yang segar supaya kue bolunya mengembang, berpengaruh juga dari telur ya, harus pakai yang segar karena ini nggak pakai pengembang sama sekali ya. Oke teman-teman, setelah semua kuning telurnya masuk, kemudian bagian pinggirnya juga kita harus ratakan ya, supaya benar-benar maksimal tercampur dengan rata. Karena kalau ada bahan yang sedikit aja nggak tercampur, bisa mengakibatkan kue bolunya bantat, nggak rata gitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita matikan dulu untuk mixernya, lalu kita ratakan bagian pinggirnya. Kemudian teman-teman dilanjut kembali, kita kocok lagi dengan mixer tadi sama juga ya dengan kecepatan yang sedang aja ya. Oke, setelah itu teman-teman matikan lagi mixernya lalu kita akan campurkan dengan bahan kering. Nah, teman-teman untuk bahan keringnya kan tadi dari pertama kita buat udah disaring dulu. Jadi bahan keringnya penting juga harus disaring supaya lembut. Nah, ini masukkan bahan keringnya secara bertahap sambil kita ratakan aja dengan mixer. Menggunakan kecepatan yang rendah, di kecepatan satu aja ya, jadi nggak usah sampai over. Nanti takutnya adonannya itu bisa keenceran dan nanti bisa mengakibatkan bantat juga kue bolunya ya. Nah, ini tuh untuk bahan keringnya, tepung terigunya 180 gram, protein sedang, lalu pakai 1 sendok makan tepung maizena, 3 sendok makan susu bubuk putih, setara dengan 1 saset, 1 bungkus susu bubuk putih. Aku pakainya Denko, merek Denko ya. Oke teman-teman, setelah semuanya masuk ya, bahan keringnya sekarang boleh teman-teman matikan mixernya juga, lalu kita ratakan menggunakan alat spatula seperti yang di video ini. Ini untuk memastikan juga ya,
bahannya bener-bener harus tercampur rata gitu. Nah, kalau udah rata semuanya teman-teman, boleh teman-teman matikan untuk mixernya. Jadi ini durasinya itu sekitar 15 detik ya untuk mencampurkan bahan keringnya karena ini dimasukkannya itu secara bertahap gitu. Oke, sekarang sisihkan, kemudian kita siapkan wadah lain. Lalu ini ada 4 butir putih telur dan 1 sendok teh air jeruk lemon ya. Kalau teman-teman nggak ada jeruk lemon nggak apa-apa, nggak pakai juga, tapi kalau bisa itu pakai ya. Kalau nggak ada jeruk lemon boleh teman-teman pakai cream of tartar. Ini supaya putih telurnya itu mengembang putih pucat dan nggak berair ya. Nah, ini teksturnya kira-kira teman-teman seperti ini. Ini lamanya kita kocok sekitar 20 detik. Nggak lama gitu ya. Tuh, kalau kita putih telurnya itu udah mengembang, jadi nggak tumpah ya. Ini putih telurnya kokoh, nggak cepet ambles juga. Oke, teman-teman, sekarang ini bahan pertama. Siapkan, lalu kita masukkan secara bertahap juga putih telurnya ya. Kita ratakan atau kita aduknya menggunakan spatula aja, menggunakan teknik aduk balik. Dari bawah ke atas terus aja ya. Terus kita lakukan dan kita masukkan putih telurnya ke bahan yang pertama hingga putih telurnya itu habis ya. Nah, buat teman-teman kalau dipanggangnya mau pakai oven tangkring juga bisa. Menggunakan api yang sedang dengan lama pemanggangannya itu sekitar 40 menit menggunakan api sedang ya. Oke teman-teman, untuk loyangnya aku pakai ukuran yang 20 cm dan tingginya itu 7 cm ya. Nah, untuk loyangnya itu teman-teman aku olesi aja dengan sedikit margarin dan ditaburi dengan sedikit tepung terigu. Buat teman-teman mau pakai Carlo juga boleh. Carlo buatan sendiri gampang banget. 1 sendok teh margarin, 1 sendok teh tepung terigu, dan 1 sendok teh minyak goreng. Oke teman-teman, ini yang terakhir ya. Putih telurnya dimasukkan, terus aja kita aduk-aduk hingga rata. Setelah rata, tekstur adonannya itu bener-bener sangat bagus. Ini ciri-ciri adonan kue bolu yang hasilnya nanti anti gagal, mengembang sempurna, tekstur bolunya super duper lembut. Nah, ini loyangnya udah siap. Kemudian teman-teman sisihkan aja semua adonannya ke loyang. Dan jangan lupa teman-teman sebelum dipanggang itu ya, adonan yang udah masuk ke loyang harus dihentak-hentakan gitu supaya nggak ada pori-pori dan teksturnya itu kasar ya. Nah, untuk pemanggangan teman-teman udah aku panaskan dulu ya sebelumnya sekitar 10 menit. Jadi pemanggangannya harus dalam keadaan panas. Itu penting banget ya, teman-teman. Oke, sekarang bahan adonan kue bolu ini yang udah ada di loyang masukkan ke oven, dipanggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api bawah dulu selama 40 menit teman-teman. Dan setelah 40 menit dipanggang teman-teman boleh menggunakan api atas bawah selama 5 menit. Untuk total panggangnya itu teman-teman 45 menit. Nah, ini kita tusuk menggunakan tusuk sate. Tusuk satenya kering artinya kue bolunya matang. Nah, ini dia hasilnya mengembang ya. Oke, teman-teman, kita keluarkan aja kue bolu ini dari loyang. Panas banget, harus hati-hati ya. Oke, teman-teman, ini dia. Wah, hasilnya sangat mengembang, sempurna, mulus. Penampilannya itu sangat cantik ya. Walaupun teman-teman tanpa pengembang, tanpa SP, tanpa baking powder ya, bisa membuat kue bolu selembut dan anti bantat. Dijamin teman-teman kalau ikuti cara membuatnya di video ini. Step by stepnya teman-teman ikuti, insya Allah teman-teman gak bakalan gagal ya. Kalau teman-teman mau untuk ide usaha ataupun ide jualan silakan disesuaikan di kota masing-masing. Bahannya terjangkau, rasa kue bolunya enak. Jangan lupa like, comment, share-nya. Terima kasih.